guys. Sip. Mangga. Oke nih masih di konten Free Talk Dialog bersama member of The Joyce ya. Sebenarnya gue belum kenalin. Jadi Gimana ya? gue belum bikin backgroundnya dulu nih buat para pendengar. Jadi ini teman-teman gue dari musik. Kita tuh bikin grup musik namanya The Enjoys. Untuk formasinya gue sebagai vokalis juga, terus ini Afif juga vokal, Akbar di gitar dan Justin di drum. Sebenarnya gitu loh. Nanti mungkin buat teman-teman yang baru dengar bisa cek di Instagramnya di _n_joyce gitu ya. Yes. Gitu. Ini konten yang sebelumnya kita ngebahas Gen Z nih, tapi dalam perspektif hubungan mungkin ya antara antara asmara dan pertemanan mungkin ya. Nah mungkin sekarang kita bahasnya lebih ke apa tadi tuh? Dunia kerja. Ke pekerjaan berarti relasinya sama integritas dan profesionalitas. Wah, Ini menarik. Nah coba. Mungkin dari gua dulu ya. Sepertinya sama. Enggak, beda bukan. Sepertinya kalau Gen Z itu tadi ya. Tadi lagu suaranya. Cuman nggak connect kayaknya, skip dulu gitu kan. Ya kalau Gen Z itu yang gue lihat kadang kayak epesmer, tau nggak sih kalian istilah bahasa Sunda epesmer tuh lemah nenet. bukan. Jadi gampang rapuh. Gampang gampang broken. Apa sih? Bukan sih. Mental health. Bukan sih. Cuman ya, jadi kayak kalau namanya kerja ya berkaitan sama duit itu udah pasti dituntut profesional. Yang namanya duit udah pasti banyak bergesekan sama orang yang pengen juga duitnya, udah pasti itu mah gitu kan ya. Kayak temen-temen di kerjaan itu udah pasti sih. Cuman kayak sederhananya gini lah. Ketika Gen Z dapat kritikan, mereka tuh kayak langsung overthinking gitu loh. Iya kan? lagi. Iya kan? Nah, itu yang pengen gue soroti tuh. Nah, makanya gue lihat kalau di Gen Z itu mereka itu kayak dikritik dikit udah langsung udah gue mah udahlah, udah pasti langsung overthinking, bahkan jadi menurunkan produktivitasnya mereka sendiri. Kalau menurut gue gitu sih, jadi gampangan fragile lah kalau bahasa gitu. Rapuh banget gitu kalau menurut gue di dunia kerja tuh. Kalau menurut kalian tuh gimana tuh? Siapa dulu deh? Saya dulu ya. Boleh, Jas. Nih apa? Kalau di dunia kerja ini kebetulan nih kita kan Gen Z yang belum terlalu lama kerjanya lah. Berapa tahun nih? Sebenarnya saya tahu Afif udah berapa lama kerja? Dari 2019. Setelah lulus SMK gue langsung kerja. Akbar juga sama? Ya dulu kan. 6 tahunan lah, 6 tahunan. 6 tahunan. 6 tahun ya. Ya, Justin baru. Nah, ini saya yang baru nih. Baru mencemplung, bukan mencemplung apa ya? Terjun lah ya. Mencemplung bahasanya terlalu apa ya? Terjun di dunia kerja baru 1 tahun. Setahun lebih. Karena baru lulus kuliah kan. Ya. Fresh graduate ya. Gini, apa ya? Kalau Gen Z mungkin lebih ke belum siap aja dengan dunia yang lebih serius. Kayak tadi itu yang disebutin kan kayak soal pertemanan, soal percintaan yang kayak gitu-gitu. Mereka masih terlalu mikirnya secara perasaan gitu, nggak ada logikanya nggak terlalu main gitu. Ya sebenarnya itu nyambung juga ke dunia kerja gitu. Ketika kita dikritik sama bos, kita dikritik sama rekan kerja, kita tuh lebih mikirin omongan dia daripada objektifnya. Bukannya maksudnya nggak masalah mikirin kayak dikritik itu, cuma kadang mereka tuh terlalu berlebihan ketika menanggapi sebuah kritikan gitu. Jadi yang tadi dibilang Mister, dia menjadi menghambat produktivitas selama bekerja gitu. Yang saya alami di suatu sekolah tempat saya ngajar kan, di situ juga banyak guru Gen Z-nya. Bahkan mayoritas tuh guru Gen Z. Ya mereka ketika dikritik dengan bos, mereka tuh sangat sangat sensitif gitu. Maksudnya sensitif tuh jadi mereka tuh kayak ngena banget gitu ke hatinya mereka gitu, ketika mereka dikritik soal kerjaannya kurang gesit misalkan, kurang
kurang benar gitu, kurang Hmm. tepat gitu. Cuma mungkin kelebihannya Gen Z mungkin ya. Terutama yang Gen Z awal sih ya. Kalau Gen Z tengah kan belum belum pada kerja gitu. Ya masih sedikit lah, cuma kan kebanyakan ini kita Gen Z awal. Eh, Gen Z awal tuh walaupun dia apa ya, walaupun kita sangat sensitif dengan kritikan, tapi kita tidak anti kritik. Oke. Itu. Ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Hmm. Guru-guru yang angkatan Gen X itu Hmm. berarti kan itu angkatan 80 ke atas. Ya. Mereka tuh sangat sulit dikritik. Mereka tuh Mental block. mereka benar-benar apa ya, pembelaannya tuh sangat apa ya, sangat tinggi sehingga ketika dikritik yang lebih muda tuh mereka tuh selalu apa, menutup diri. Oh Selalu ya. kayak, "Oh, enggak ini gini, oh ini Hmm. saya dulu kerja tuh begini-begini." Nah, itu tuh jadi mereka teh kurang apa ya, kurang kurang terbuka Ini nggak open lah ya iya, kurang terbuka terhadap pemikiran. pendapat-pendapat gitu. Itu secara kelebihan, secara apa ya, kelebihan Gen Z gitu. Mereka Iya tidak iya anti iya. kritik gitu. Itu Oke. sih yang apa yang saya alamin ketika kerja atau ketika masuk ke dunia yang lebih serius gitu. Oke. Nanti kalau gua sedikit nyimpulin Gen Z itu mereka pemikirannya lebih terbuka lah ya. Lebih terbuka sebenarnya, mereka lebih lebih open Iya, minded lah gitu. jadi masih kayak bisa nerima. Mungkin juga kalau dilihat dari psikologisnya yang gua tahu mungkin karena mereka umurnya lebih muda juga Iya, dan dengan perkembangan teknologi juga mereka bisa lebih open lah lebih gitu ya open, bener. pemikirannya. Betul, betul. Oke. Next nih siapa nih pengalaman siapa nih? Orang segi soalnya. Oke, siap. Oke. Nah, Afif nih dari Afif nih. oke. Ini nyambung lagi nih sama yang Justin bilang tadi. Gue mau nyorotin satu hal. Ya, Gen Z itu baperan, oke. baperan banget. Hmm. Nah, kebetulan gue tuh kerja di eh, apa namanya? Bidangnya aja, bidang Bidangnya apa? tuh ya pokoknya jualan kaos lah, Oke. Iya, jualan oke. kaos. Nah, Retail lah ya. semua karyawan di perusahaan gue itu di divisi gue ya terutama Hmm. Gen Z. Oke. Bosnya pun Gen Z. Nah, ini Hmm. nih. Jadi cara bos nih misal. Hmm. Cara kalau misal bosnya Gen X atau boomer atau Lebih milenial, tua lah. lebih tua lah pokoknya. Hmm. Beda banget dengan cara memimpin bos Gen Z. Gimana sih maksudnya? Iya benar. Ya, Ya maksudnya bos secara Gen Z Gen Z, tuh secara Gen Z ketika jadi bos, jadi atasan. caranya cara Gen Z ketika menjadi bos atau atasan tuh beda banget Iya. sama cara generasi di atasnya gitu. Lebih tua. Nah, gue sebelumnya pernah kerja di resto juga ya, sama Akbar nih kebetulan bareng. Di mana, Pip? Adalah. Adalah. Di Nggak usah resto. disebutin Katanya lah. udah disebut resto. Jangan Ya nggak usah disebut. disebutin Ampera. Jangan, Gitu. jangan. Bagus disebut. Nah, Gimana? nah, generasi di atas Gen Z tuh mereka biasanya lebih berani untuk marah, Ya, benar. Oke. lebih berani Iya. untuk marah. Nah, Gen Z tuh biasanya yang gue alamin itu nggak berani marah. Mereka tuh menyampaikannya secara omongan verbal dan baik-baik biasanya. Iya. Jadi mereka tuh gini, cara memimpin mereka tuh kayak misal ada suatu kesalahan nih, sistem yang salah di cara kerja kita. Mereka tuh caranya tuh kayak guys, kita meeting dulu, kita kumpul, kita bahas permasalahan apa yang terjadi misal sebulan ke belakang atau seminggu ke belakang nih. Oke. Nah, mereka bos Gen Z tuh biasanya kayak coba misal Apip jelasin apa yang kurang dari kerjaan lo seminggu terakhir ini atau sebulan terakhir ini, coba rekap dan apa yang harus diperbaiki atau apa yang konsisten. Nah, biasanya tuh mereka tuh kayak gitu. Mereka tanya satu persatu, mereka kumpulin data-data dari karyawannya masing-masing. Nah, mereka baru buat kesimpulan. Dan mereka tuh biasanya jarang marahin secara langsung. Kayak ada kesalahan misal, gue salah packing misal. Kan kalau misal generasi di atasnya biasanya kayak, oh itu kamu itu salah tuh. Coba kamu perbaikin lagi itu, kenapa bisa salah Lebih gini, berani lah ini. bla gitu. Mereka Lebih lebih berani, lebih tegas gitu. Nah, Iya. Gen Z tuh biasanya enggak gitu. Kayak mereka mendem dulu kayak, oh ini salah nih, dipendam dulu. Oh, 2 kali salah, 3 kali salah. Nah, setelah meeting itu, setelah dikumpulin tuh kesalahan-kesalahannya, Akumulatif gitu ya. akumulatif, langsung meledak di situ. Oh. Mungkin ada juga yang marah gitu, cuman mereka biasanya nggak marah langsung. Kalau yang gue alamin gitu, nggak marah langsung. Dia diakumulatifin dulu, setelah kumpul baru
disimpulkan salah di mana, eh, apa yang harus diperbaiki, ya kayak gitulah rata-rata. Dan karyawan pun yang tadi Bang Jens bilang eh overthinking banget. Nah, kayak ketika eh dikritik sama bos, mereka tuh kayak eh, ada overthinking yang bagus, ada overthinking yang baik, ada overthinking yang buruk. Kayak mereka tuh eh oh ya, satu dulu. Biasanya karyawan Gen Z tuh nggak ada inisiatif. Heeh, kalau di lingkungan gua kayak gitu, nggak ada inisiatif gitu. Iya. Kayak misal, Masih harus disuruh-suruh iya gitu. masih harus disuruh-suruh, kayak padahal misal job desk-nya tuh udah jelas nih kayak gini, kamu harus gini gini gini, tapi kayak aduh salah nggak ya, kayak gini salah nggak ya, Bingung ngambil bingung keputusan. ngambil keputusan, biasanya kayak gitu. Nah dan itu pun salah satu yang ngehambat di pekerjaan gua sekarang. Kayak si Gen Z ini tuh kayak masih kagok untuk ngomong gitu. Mau sama teman ya sama karyawan atau sama bos juga masih takut untuk ngomong. Dan dan yang itu tadi Justin yang bilang gitu ya, Apa yang yang oh enggak, belum ada yang bilang masalah prioritas juga. Kayak gue dapat cerita dari temen, ada yang resign gara-gara eh apa sih yang cewek yang mantan si Agensi itu enggak, yang bukan main kerjaan. yang kerjaan kerjaan. yang Iya, yang mantan masuk. masuk terus dia keluar gara-gara ada dia. Itu Oh. kurang. Nah itu ada satu lagi Oh, ada. yang di resto, kayak maksudnya kayak alasannya Oh, iya, iya. alasan Nah. resignnya tuh kayak gak masuk akal anjir. Iya. Mereka maksudnya merelakan pekerjaan pekerjaan. tetap dia gara-gara ada satu orang Cuman- yang dia gak suka. Iya, iya. Oh, iya, iya. Jadi iya. kalau di pikiran gue gak Iya, masuk iya. banget anjir, kayak Iya. Emang kalau buat kita Kenapa hanya karena sekarang satu ya, orang gitu. jadi keluar gitu iya ya. kayak Kalau kita ngerelain sekarang ya kerjaan dia gitu. apa gitu anjir. Yang ngorbanin kerjaan. Enggak. Ngerbang kerjaannya Gak kayak masuk logika banget. Logika orang lebar. Iya. kalau di gue gak masuk sih kalau Iya. kalau Nah, alasan terus kayak oh gitu. ya, sok. Ya itulah kesimpulannya Gen Z tuh Iya. kayak baperan intinya Ya, sama di overthinking. lingkungan lu tapi ya. Ya, Kalau ya. kayak gitu lingkungan kayak gitu. Ya, kita klaim dulu deh, disclaimer dulu, nggak semua Gen Z kayak gitu Ya, lah ya. benar. Cuman Jangan ini di nggak lingkungan pasti. gua Yang kita alami Yang nih. kita alamin kayak gitu. Nah, mungkin ini terakhir dari Akbar nih. Dari Akbar ya. Ya. Mungkin orang dari dulu kalau kerja sama yang Gen Z akhir itu jarang banget. Orang kebanyakan Orang tua. orang tua Oke. yang Gen X itu tuh. Jauh banget. Ya emang mereka sih keras sih. Mereka kalau kita salah ya langsung marahin. Apalagi orang dulu pas kerja jadi satpam. Oke. Ya, orang kalau salah ya kamu jongkok, jalan jongkok, ngiling. Orang depan karyawan tuh kayak gitu. Anjir. Ya, berapa kali tuh. Nah, kalau sama Gen Z yang nggak pertengahan juga sih, Gen Z awal sampai akhir tuh ini orang yang orang rasain tuh gini, termasuk orang juga sih, soal waktu. Ngaret ya. Ya, itu. Anjir. Ngaret. Tapi itu dari dulu sih. Iya, Manajemen kayaknya waktu. ya. Tapi kalau orang kerja yang sekarang, tapi orang jarang banget sih ketemu sama mereka karena orang di jalan kan, di lapangan. Kalau yang Gen Z itu ada orang partner orang delivery juga kan. Anjir itu tolol bisa tuh anjing si Azril tuh namanya tuh. Anjing bisa tuh. Iya, anjing telat banget anjing. Orang kalau berangkat kerja kan jam 5 subuh tuh. Udah ngirim jam 8 udah beres. Si eta karek datang anjing. kerja apa gitu. Delivery. Sebutin tuh enggak ada. Salah. Oh, usah ya. Emang dari waktu sih orang yang ngerasain di lingkungan orang ya. Nggak tahu kalau yang lain mah gitu. Ya. Jadi Tapi ini apa ada satu hal yang mau saya tambahin. Ada satu kelebihan dari Gen Z mengenai kerjaan, Apa tuh? terutama soal keuangan. Apa? Gen Z itu sangat menghindari korupsi. Iya. Gitu ya? Iya. Bentar. Nah, gimana nih? Bentar nih Mas, tapi bentar nih. Gen Z itu sangat menghindari korupsi. Iya, Ya sama sih kayak yang tadi, nggak semuanya kayak gitu. iya. Iya. Nah, ya jadi- ya oh ya. nah, Nah, ini- ada beberapa tim nah, nih. ini- Kurang kayaknya tahu anjing. Nah ini kealaman nih, soalnya ada rekan guru dia tuh Gen Z, tapi dia keuangannya bersih banget, transparansinya tuh bener-bener apa ya, Jelas bener-bener gitu lah ya. jelas gitu, maksimal gitu. Jadi beda dengan yang
nggak tahu ya ini, tapi kebanyakan yang kita lihat di berita-berita kan yang kasus-kasus korupsi kan angkatan-angkatan Gen X, angkatan-angkatan boomer yang lebih tua gitu. Iya. Walaupun kurang mereka rapi berarti mainnya. Lanjut. walaupun si Gen Z ini ya itu tadi ada apa baperan, dikritik bos dia terlalu diambil hati, tapi Gen Z tuh kalau soal keuangan dia tuh tahu kalau eh, ini tuh kepentingan banyak orang. Jadi dia tuh bener-bener mempertahankan apa ya, mempertahankan hak orang lain supaya nggak ada kejadian-kejadian kayak korupsi, kasus-kasus korupsi gitu. Yang tadi Oke. dibilang sebenarnya nyambung tadi, kenapa Gen Z itu terlalu apa, terlalu perasaannya terlalu kena, terlalu baper gitu. Karena mereka tuh mikirin orang lain juga, takutnya dia tuh takutnya dimusuhin, takutnya dikucilkan segala macam gitu. Ya makanya apa, apalagi soal keuangan gini mereka tuh bener-bener menjaga banget apa ya, menjaga apa ya sebetulnya kalau sebutannya ya? Integritas. Ya menjaga integritas sih sebutannya. Benar-benar benar-benar mempertahankan hak-hak orang lain gitu. Ya, oke. Itu dari perspektif Justin ya. Heeh. Nih, Coba nih dari Apip nih ada yang berlawanan nih. ada gue berpahal. Parah sih, parah pisan anjir. Belum. Ya. Itu yang Justin alami. Iya, iya, Gua iya. alamin beda. Oh beda. Ya nggak semua sih. Jadi Nah, antara sebelumnya maaf ya Pip ya. apa? Ya mohon maaf aja. Ya siap. Ya. Gak apa-apa. Ini kalau ada videonya lucu banget nih. Parah. Nih. Jadi lupa lagi. Keuangan. Iya, Keuangan. masalah keuangan tadi. Korupsi, kan. korupsi. Justin bilang kan Suap. sangat menjaga korupsi. Ini Iya. antara dua. Apa? Mereka tuh benar-benar menjaga integritas yang tadi mana bilang, Hmm. atau mereka tuh terlalu pinter. Misalnya, Iya. Minterin orang. Dia minterin orang oke. kayak karena mereka terlalu pinter dan biasanya mereka jago ngomong gitu kan. Mm. Mereka terlalu pinter, mereka bisa mengelabui orang gitu dengan kata mereka. Iya. Nah, yang terjadi di gua tuh Gen Z jago korupsi. Oh gimana tuh? Jago korupsi. Misalnya. Pokoknya mereka tuh kayak mereka secara keuangan transparan. Cuma mereka jago memanipulasi Kayak gimana tuh? transparansi uang itu. Kayak Itu kayak misal nih contoh. Gimana ya? Banyak pokoknya kayak misal kalau di perusahaan gue tuh suka ada uang reimburse. Jadi uang yang kita talangin untuk kebutuhan Ya. perusahaan nanti diganti sama kantor. Ya. Nah, misal kita nalangin buat servis komputer. Nih. Misal gua nih nalangin servis komputer 4 juta misal udah ditalangin. Gede duit dulu, Bang. Karena kan kalau gua tuh sistemnya tuh gua ke atasan ke yang megang divisi. Nah, yang megang divisi ke bagian keuangan reimburse-nya. Nah, gue setor ke ke atasan buat yang megang divisi itu 4 juta ini reimburse 4 juta. Dia padahal gue ada notanya nih, udah ada bonnya. Nah, dia tuh memanipulasiin kayak gue lebihin lah segini. Nah, karena jadi ada dua kemungkinan, makanya ada mereka tuh antara emang transparan atau mereka terlalu pinter untuk manipulasi uang. Oke. Yang gue alamin beda. Ya itu tadi kan tadi kita bilang sebelumnya ini kan nggak semua Gen Z. Ya, tadi ya. kan. Ini gua ada argumen lainnya sebenarnya Ya, oke. yang bisa membantah itu semua. Woi, apa? Dari Akbar dulu ada nggak? Bar, kisah yang Gen Z mengenai keuangan aja dulu. Iya. Kalau orang sih belum pernah ya. Oh, nggak ada pengalaman ya? Nggak Ya ada. ditambah kan orang jarang banget di kantor gitu kan. Oh, ya beda. Di lapang ya? Orang kan di lapangan. Oke. Nah, argumen gue tadi yang bisa dibilang nggak semua Gen Z atau bahkan korupsi itu tidak mengenal generasi sebenarnya, karena gue ngalamin ketika gue ikut kerja sama bokap gue, di mana bokap gue tuh dulu sempet jadi supir kan. Jadi supir truk itu dia ngambil barang kayak pasir, batu dan segala macam di daerah yang jadi sumbernya gitu kan, dia dari pangkalan diambil didistribusikan ke orang-orang gitu kan ya, kayak ke misalkan TB, toko bangunan yang lain-lain, itu semuanya kayak gitu. Nah ternyata dari pangkalan
truk itu misalkan katakanlah satu truk pasir itu harganya 1 juta misalkan gitu kan ya. Nah itu tuh tidak diukur secara detail. Jadi pokoknya satu truk aja mau ketinggian truknya berapa gitu kan ya. Jadi dia hitungnya per truk. Nah intinya per truk. Nah kebanyakan pada zaman itu gua SMP tuh umur berapa ya? 14 15 ada ya. Iyalah sebelum 17 tahun lah pokoknya. Berarti kan itu generasi apa ya? Boomer lah ya. Iya. Orang tua kita tuh generasi boomer lah. Nah, banyak yang ketika di tengah jalan itu si pasirnya diturunin sebagian. Anggaplah dalam 1 juta itu secara volume kita dapat 1.000 lah misalkan, 1.000 liter misalkan gitu ya. 1000 kubik lah. 1.000 kubik. Nah, diturunin tuh sebagian mungkin berapa sekiannya diturunin dan itu tuh dijual lagi. Itu tuh sebenarnya korupsi sebenarnya. Oke. Cuman karena tidak detail perjanjiannya bahwa satu truk itu segimana, nggak bisa diukur juga secara volume detailnya, jadinya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dikurang-kurangin. Kayak gitu. Contoh lah di toko bangunan, gua nggak sebut nama, cuman kebanyakan di lingkungan gua toko bangunan kayak mobil, tau nggak sih yang bak itu kan? Oh iya. Tingginya tuh suka diakalin pakai papan. Bawahnya itu kan? Bawahnya pakai Nah, papan lagi. Oke. Kayak gitu. pinggirnya juga kan ada yang pakai papan oke. Iya, pinggirnya tambah itu kan secara volume pasti berkurang kan. Nah sehingga kasus korupsi bisa gue bilang nggak mengenal generasi karena ya walaupun mungkin orang tua kita dari zaman dulu tapi tetap ada. Iya. Masuk mungkin juga itu yang salah satu teman Apip itu atau ya di lingkungan Apip itu yang ada terpapar dengan Ya mungkin lingkungannya terbawa Iya, mungkin ya. gitu. Karena satu hal yang pasti Gen Z itu pasti mereka hidup dengan internet, smartphone, Ya. sehingga akses informasi entah itu yang gue nggak bilang itu baik atau jelek informasinya, tapi Ya, relatif itu. tapi yang mereka dapat tuh pasti banyak gitu. Nggak sebanyak zaman Nggak dulu lah. sebanyak boomer ke zaman dulu. Ya kalau gitu. zaman dulu kan apa sih media paling TV, Iya, koran TV itu pun nggak semua orang iya. beli koran, nggak semua orang nonton Iya, TV. Kalau sekarang kan kayak semua orang kayak punya HP. Benar, iya. Semakin banyak informasi yang mereka dapat kan. Iya, kayak gitulah kurang Emang lebihnya. sih. Sehingga iya korupsi itu Emang kan dari dulu penjajahan tuh yang kerja Rodi itu kan katanya kan dari penjajahan kan katanya dari pihak Belanda tuh udah ada udah pembayaran sesuai itu. lah gitu Cuman ya buat memang yang sama kerja. bupati sananya kan Ya, Nah, ada itu. permainan lah. katanya yang jadi perwakilan rakyatnya mengkorupsi Ya. itu sehingga muncullah istilah kerja Rodi dari pegawainya yang Ya. nggak dibayar kan gitu kan. Ya. Parah sih. Memang ya gitu lah. Masih korupsi sangat wow sekali guys. Makanya ini kita masuk ke politik nih. Nah, jadi ke politik aja, jadi kemana-mana ini. Jadi kenapa Pak Jokowi itu Kejauhan. Pak Jokowi punya anak kenapa punya anak ya karena menikah Betul. dia juga namanya Kaisang pernah punya kaos washing oversize dari toko saya Kaisang tuh yang punya toko pisang itu kan iya yang katanya kan pencucian Oh ini jadi ini, Ah, jadi apa? bahas pertokoan ya? iya itu kan dijadiin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah langsung Itulah ya. ditutup. Jadinya memang ada beberapa bagian di mana mereka hidup. Bentar. Ada yang ditelepon pacarnya aduh Aduh. siapa namanya itu siapa namanya Jas Aduh. asin Nah, lanjut aja. gimana ya Jadi gitu ya. Ini privacy ini benar. angkat dulu aja nggak apa-apa ngobrol di sini nggak apa-apa ngobrol di sini nggak apa-apa lanjut aja kita mah nyantai aja nggak apa-apa ya Lanjut. Jadi gitu ya lah ya. Kalau menurut gue ya generasi itu punya per generasi itu sebenarnya punya privilege, apalagi zaman Gen Z, apalagi Gen Alpha mungkin ya, yang kayak anak gua tuh baru 3 tahun tapi udah terpapar oleh YouTuber yang lain gitu kan ya. Makanya gua belokinnya ke YouTube yang berbahasa Inggris at least gitu ya. Jadi mereka jadi udah Ada sisi terbiasa positifnya dengar juga, gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi nah mungkin gua ada pertanyaan lah buat kalian. Gimana sih kalian menanggulangi privilege yang kalian dapat yang gue bilang tadi bahwa Gen Z itu udah gampang banget dapat sumber informasi gitu kan ya,
dapat apapun itu ilmu pengetahuan yang kalian dapat melalui gadget ataupun internet itu gimana sih kalian menurut kalian yang benar dan yang baik itu gimana coba? Gue pengen denger deh dari Gen Z nih gitu kan. Siapa dulu nih? Siapa Nah, dulu nih? Ini Isting dulu tunjuk-tunjukkan sih. nih, Isting tunjuk-tunjukkan kan ini nih. apa guru juga jadi Ya, lebih guru. tahu lebih tahu juga. Oh, tadi gimana tadi? Iya, gue pengen nanya tuh cara Cara kalian gitu kan ya menanggulangi. menanggulangi informasi yang memilah lah mana yang baik, Oh. mana yang jelek, ataukah ini informasi itu hoax atau enggak. Iya, iya. Sebagai Gen Z yang terpapar mungkin dari kecil udah dapat informasi yang unlimited itu gimana Iya. sih gitu. Oh. Apa ya? Ini kalau cara saya ya. Oke. Cara saya ya ini cara saya. saya juga nanti cara saya juga semuanya cara saya Cara kan semuanya cara kalian masing-masing bukan cara semua orang. ya kan siapa tahu ada yang menggeneralisir Oke. gitu. Ya. Sudah kalau gitu. Apa ya? Gimana ya? Cara memilah konten berarti kan ini. Judulnya cara memilah konten yang apa dalam kutip positif dan negatif gitu Iya, kan. iya. Ya sebenarnya kalau konten positif atau negatif kan sebenarnya itu kan relatif gimana orangnya. Nah, benar. Tapi kalau misalkan sebenarnya kita kan udah gede, Iya. udah ya maksudnya umur kita udah Gede, ya umur ya maksudnya dewasa. udah dewasa. Iya. Ya udah tau lah cara membedakan konten negatif dan positif gitu. Harusnya mah. Iya. Ya apa ya? Kayak konten-konten misalkan konten-konten yang gak relevan dengan apa dengan apa minat atau dengan hal-hal yang serius gitu, ya itu kita nggak perlu kita tonton. Misalkan kalau konten negatif ya, yang lagi rame-rame sekarang apa konten joget-joget gitu Nah, ya. iya, Itu menurut saya ya. Iya, Menurut saya tuh, iya. nah kalau menurut saya tuh konten joget-joget itu Entertain lah gitu. ya Maksudnya itu tuh untuk penting ya, atau enggak gitu kan ya, tergantung subjek itu orang mah gitu kan. itu mah apa ya lebih ke buat hiburan lah, ya, ya hiburan. hiburan. Tapi kalau misalkan menurut saya kalau konten-konten yang kayak joget-joget yang hanya mengumbar seperti itu, Mengumbar apa tuh? ya mengumbar aurat. Ya, Auratnya kayak gimana? Apa? Auratnya apa? Tangannya biasa aja Bar. Mas tangannya nggak usah gitu. Ya pokoknya mah yang mengumbar aurat lah, kita udah tahu lah kayak gimana yang gitu. gimana sih? Orang Gimana? mana tahu. Contohin makanya. Contohin gimana, ini kan audio ya mas, ini bukan video. Ngomongin aja aurat tuh apa? Iya pokoknya yang yang kakinya kemana-mana, yang pahanya kemana. Kaki mah Kaki nggak apa-apa. Belahan Kaki dadanya memang yang gitu. lebar. Nanti Ya belakang. kayak gitu deh. Ya, pokoknya yang ya mengumbar aurat lah intinya mah. Ya. Ya yang kayak gitu-gitu kan itu mah ya udah jelas itu kan konten negatif. Iya. Enggak apa ya maksudnya Enggak negatif sih, lebih ke menghibur lah ya. Lebih ke menghibur. Menghibur lah ya, Ah. biar aman aja nih. Iya, maksudnya itu kan ya apa maksudnya Esensinya apa lah? esensinya apa? Hal Maksudnya, yang bisa kita dapat untuk jadi Manfaatnya ilmu apa kita sih? tuh apa gitu nah, buat mungkin lah buat ya. pengetahuan kita untuk apa? Iya. Ya kayak nggak gitu ada. Ya, kan. manfaatnya Ya, keilmuannya apalah apa gitu gitu kan. enggak ada. Kalau misalkan kayak yang positif-positif kalau menurut saya itu kayak konten-konten masak, Ya, konten-konten oke. apa tutorial-tutorial Nah, itu gitu kan, boleh. itu kan konten-konten yang Kasih informasi iya, lah gitu minimal. seenggaknya tuh apa ya kalau kata orang sekarang mah ada dagingnya. Ya. Ada dagingnya. Tapi kan itu juga ada dagingnya. Ada dagingnya yang Nah, kalau itu lebih ke daging segar ya. Makanya negatif. Ya. Daging segar kan positif. Yang ada dagingnya. Yang negatif itu daging busuk. Oh iya. Sekarang positif berarti yang Positif tadi ya. sip ya. Ya, ya positif juga bahaya tuh, positif COVID tuh bahaya. Aduh. Nah, ya pokoknya mah gitulah apa kayak cara milahnya ya yang tidak relevan atau yang tidak bikin keilmuan kita meningkat atau bertambah itu yang gak usah kita ya kalau misalnya kita ngelihat Buat hiburan ya sih. buat hiburan it's okay. ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita untuk kita ngikutin kayak gitu enggak sih, kalau menurut saya enggak, itu enggak penting lah, itu enggak apa ya buat diri sendiri enggak ada manfaatnya. Oke, itu dari Justin nih, coba. Nah, orang singkat aja sih. Stop nonton TikTok. Bagus tapi Simple sih. Simpel. Tapi nggak semua TikTok yang Jelek, konten enggak. jelek. Cuman kan sekarang tuh yang standar TikTok tuh. Iya, nah itu. Nah, benar. iya. Iya, terus kita tuh Gen Z sekarang tuh Kenapa bener-bener sih di- harus stop stop menormalisasi standar TikTok itu kenapa sebenarnya menurut Ya lo? kenapa harus TikTok? Kan ya, ada kenapa? standar, ada IG, ada Twitter. Kenapa
terpacu Karena- ke TikTok itu. karena yang orang dapat tuh dari beberapa konten ya dari TikTok itunya tuh. TikTok ya yang gambar Iya. gambar sama Jadi yang jadi, menyebar di- jadi Instagram atau Twitter tuh hanya merepost. ya yang merepost tapi nggak semua juga sih. Hmm. Terus emang Genjet tuh emang dikasih keuntungan sekarang tuh Kayak- teknologi ya itu Oh, kan. teknologi itu. Informasi-informasi itu privilege. sekarang Sebenarnya udah privilege itu. iya. Ya, Beda kan sama yang Boomer orang tua-tua nah, kita itu kan nggak dapat. paling kita paling dulu mereka apa koran paling koran kayak gitu TV, gitu kan. TV juga nggak Iya, semua nonton. TV, radio Itu lah juga ada paling. kebanyakan entertain. TV Iya. juga. Lagian zaman dulu kalau nggak salah TV itu ada jamnya kan. Iya. Dan cuma Iya. satu saluran. Kalau nggak Itu salah kan itu yang TVRI TVRI doang. Iya, Ya kayak gitu. makanya. Ya mungkin itulah. Coba kalau dari Stop. Afif. Stop nonton Kalau Nggak dari ada, nggak kalau ada. dari A saya ini saya ya. Ya, dari saya. A saya ya, ya. Ngapa? Bapak kan nggak punya A. ada Lanjut aja. nggak ditanggepin jokesnya ya. Jadi stop di situ. Bentar. Orang ini dulu. Tadi kan orang stop nonton TikTok. Iya. Maksud orang stop nonton TikTok tuh yang Konten-konten ya konten-kontennya iya. Masih ada konten TikTok yang bermanfaat. Iya, Nah, itu. kayak konten-konten di Joyce di TikTok kan. Nah, di iya, Joyce musik, makanya. musik bermanfaat kan? Musik bermanfaat Iya. gitu. Iya benar. Bermanfaat untuk yang tidak mengharamkan. Nah, Lanjut Mas. jadi Afif. gimana itu? Mau bahas kesana Apa? nih. Mau bahas kesana Oh, nih. jadi kesannya ya. Itu nanti Apa? bisa jadi topik kita selanjutnya ya. Iya, Teman-teman iya, nanti iya, stay iya, tune iya. aja. Gas. Ini kita balik lagi ke Iya, topik iya. apa tadi topik memilah menanggulangi Mengulangi cara memilah memilah konten yang privilege, baik. konten yang baik. Nah, Ya, itulah gimana coba? ini. Ini sangat menarik sekali ya. Enggak udah capek gitu mulu. Ya udah gimana? Assalamualaikum. Kalau gua caranya gini. Ini balik lagi sih ke pribadi ya, Ya. pribadi masing-masing. Mm. Baik lagi ya. Menurut saya Lagi menurut saya. Iya. Karena tiap meskipun semua gadget dapat privilege, tapi semua gadget tuh nggak dapat akses yang sama. iya, Jadi dia lagi. misalnya. Karena gini, jadi nggak semua orang tuh pinter atau bisa memilah mana konten yang bagus dan mana konten yang negatif. Itu gimana tontonannya kan? Iya, gimana tontonan dan gimana lingkungan tuh bener-bener ngaruh banget Iya. ke kepribadian kita, ke kebiasaan kita tuh ngaruh banget. Nah, dan untungnya karena lingkungan gua tuh ya alhamdulillahnya positif lah gitu ya. Jadi gua tahu kayak kayak keseharian gua sama-sama teman-teman gitu kan. Alhamdulillahnya positif, nggak ada yang kayak bener-bener Ya, pokoknya nggak di- toksik lah. ya, Pokoknya di- nggak ini. Jadi gua bisa memilah. Caranya ya kayaknya udah pada tahu lah gitu kayak sekarang tuh kan gampang banget sih bikin hoax sekarang tuh kan. Oh, Gampang banget bikin hoax karena dan lebih mudah aksesnya lah. lebih mudah aksesnya. Cuman ya tadi nggak semua orang tuh dapat akses Iya. untuk biar tahu gitu mana Iya. konten yang baik dan yang buruk gitu kayak misal maaf nih kayak kantor gue kebetulan di kabupaten ya tempatnya. Nah, orang-orang sana tuh masih gini lah, kesenjangan sosial lah. Gimana ya? Dari kesenjangan sosial, segi- dari segi finansial mungkin. mau finansial, mau lingkungan, itu pasti Pola pasti- pikir pola lah. pikir Pola pasti, pikir sih, pasti pola beda pikir. banget kan. Kayak Hmm. mereka masih percaya kayak misal tahayul gitu Nah, lah. gue kebetulan orang yang gak percaya ya tahayul dan gak percaya kayak model kayak kesurupan Iya. segala macem. Nah, orang sana kan masih banyak yang percaya itu karena mungkin lingkungannya Ya, dogma dari lama lah. dogma lama gara-gara generasi sebelumnya itu kan udah kayak misal Ya, udah jadi kebiasaan lah. udah jadi Kebiasaan, kebiasaan jadi karena budaya, jadi jadinya budaya sih, gitu iya. menurun. Nah, kebetulan gue gak kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu dulu tuh, cuman karena setelah mungkin SMP lah lingkungan gue udah mulai berubah kan pasti. Udah mulai berubah, jadi alhamdulillah lebih baik gitu, lebih positif. Dari situ gue udah bisa tuh memilah mana konten yang bagus, yang positif dan negatif. Enggak. Ya itu juga jadi salah satu keresahan gue sebenarnya ya, dimana gue nuangin itu di konten monolog yang gue tuh selalu bilang bahwa zaman sekarang tuh orang yang berpengetahuan banyak tuh udah nggak spesial karena
informasi itu udah 100% mudah didapat dan itu bersifat unlimited gitu kan. Cuman bedanya ada orang yang itu tadi kata aku bilang bisa memilah, bisa memaknai gitu kan ya, konten ini tuh bagus atau enggak, walaupun tetap itu balik lagi ke referensi masing-masing kan. benar. Kayak hiburan, kita di bidang musik gitu ya, hiburannya ada juga orang yang hiburannya lihat cewek joget gitu kan, Joget. yang seksi-seksi ya itu Benar. terserah, balik lagi gitu kan ya. Cuman itu tadi apapun yang kita dapat tuh seharusnya menurut gua itu harus bisa jadi manfaat gak sih gitu kan, karena itu privilege Ya, makanya gitu. tadi kan Sayang banget lah kalau buat dibuang Ya. atau dimanfaatin atau kurang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu ya, ini udah cukup panjang juga. Iya. Kita lanjut di konten berikutnya guys. Masih di Free Talk Dialog by Nick James. BTW minumannya keras nih. Wow, itu teh botol. botol, woy. botol.